lagi dengan channel Bagimu. Kali ini Bagimu akan menyajikan video pembelajaran IPA kelas 8 bersama Ibu Indah Setiawati. Klik tanda jempol ke atas, klik subscribe yang belum pernah subscribe, dan bunyikan lonceng. Ikuti video ini sampai selesai. Betapa indahnya saling berbagi. Salam Bagimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi di media pembelajaran IPA kelas 8 bersama Ibu Indah Setiawati. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi zat adiktif dan psikotropika. Di akhir pembelajaran diharapkan kalian 1. Dapat menjelaskan pengertian zat adiktif, 2. Menyebutkan macam-macam zat adiktif, 3. Menjelaskan dampak penggunaan zat adiktif, 4. Menyebutkan upaya mencegah diri dari bahaya narkotik. Siapa di antara kalian yang suka minum kopi? Orang yang terbiasa mengkonsumsi minuman kopi, kemudian dia tidak minum kopi, maka dia akan merasa pusing. Gejala itu menunjukkan seorang mengalami ketergantungan. Zat yang apabila dikonsumsi menyebabkan ketergantungan disebut zat adiktif. Nah, zat adiktif selain kafein masih banyak zat adiktif lainnya. Zat adiktif dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, narkotika, 2. psikotropika, 3. psikoaktif lainnya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan, narkotika dikelompokkan menjadi 3 golongan. Ini penggolongan narkotika yang pertama. Golongan pertama, di dalamnya ada heroin, putau, kokain, ganja. Itu sangat berbahaya, berpotensi sangat tinggi. Narkotika golongan kedua termasuk morfin, petidin, metadon, potensi tinggi. Golongan ketiga, kodein, berpotensi ringan. Berikutnya, yang kedua, psikotropika adalah zat yang merupakan obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Misalnya orang yang tidak dapat tidur minum obat tidur, maka dapat tidur nyenyak. Penggunaan harus dengan resep dokter. Psikotropika dibedakan menjadi 4 golongan. Yang pertama, golongan pertama itu ekstasi, MDMA, LSD, STP, DOM, berpotensi sangat kuat. Golongan kedua, amfetamin, metamfetamin, phencyclidin, Ritalin. Itu potensi kuat,
Golongan ketiga berpotensi sedang seperti pentobarbital, flunitrazepam, itu berpotensi sedang. Lalu berikutnya yang berpotensi ringan itu golongan 4 seperti diazepam, clobazam, ya, terus fenobarbital, nitrazepam. Berikutnya yang ketiga yaitu zat psikoaktif lainnya. Zat psikoaktif lainnya itu di dalamnya termasuk alkohol atau biasa disebut dengan miras. Itu biasanya etanol C2H5O5 EOH, C2H5OH itu etanol. Berikutnya nikotin, ya, rokok, ya, itu terbuat dari daun tembakau. Kafein, kopi dan teh. Berikutnya dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Yang pertama, dampak penggunaan narkotika. Penggunaan zat narkotika, heroin, morfin, opium, kodein dalam jangka pendek dapat menghilangkan rasa nyeri, ketergantungan berkurang, rasa nyaman, diikuti rasa seperti mimpi dan ngantuk. Dalam jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan, bisa meninggal karena overdosis. Penggunaan ganja dalam jangka pendek akan timbul rasa cemas dan gembira, halusinasi. Penggunaan kokain jangka pendek bisa percaya diri meningkat, banyak bicara, rasa lelah hilang. Yang kedua, dampak penggunaan psikotropika. Penggunaan ekstasi dalam jangka pendek menyebabkan terjaga dari tidur, rasa riang, perasaan melambung. Dampak penggunaan zat adiktif yang lain yang berikutnya yaitu psikoaktif lainnya. Yang pertama itu rokok. Rokok terbuat dari daun tembakau. Zat berbahaya yang terkandung dalam rokok antara lain ada nikotin, zat utama yang terkandung dalam daun tembakau itu sangat beracun. Lalu ada tar, bahan penyebab utama kanker paru-paru. CO, gas karbon monoksida, gas beracun dan berbahaya yang merupakan hasil pembakaran tidak sempurna. Bahan aktif lain lebih dari 400 zat yang ditemukan di dalam rokok, ya, sebagian besar beracun. Berikutnya, minuman keras atau alkohol dibedakan menjadi 3 kelompok. Golongan A, kadar alkohol 1-5%, ya, itu pada bir. Golongan B, kadar alkohol 5-20% pada anggur. Golongan C, kadar alkohol 20-45%, itu pada arak, whisky, dan vodka. Dampak yang ditimbulkan oleh minuman keras itu yang pertama pengaruh langsung setelah minum, kehilangan keseimbangan, pusing, kulit merah, tidak sadar, mabuk. Pada sistem pernapasan, denyut jantung dan pernapasan lambat. Pada sistem saraf itu bisa memperlambat fungsi otak, menyebabkan hilangnya memori. Berikutnya, upaya mencegah diri dari bahaya narkotika. Itu yang pertama, memilih pergaulan yang baik dan mampu menolak tawaran narkoba. Ya, jadi pergaulan yang terjadi pada anak muda itu paling tidak harus
bisa menolak tawaran narkoba. Yang kedua merupakan menerapkan pola hidup sehat. 3, melakukan kegiatan positif, ya, jadi ikut kegiatan OSIS di sekolah ya misalnya. Yang keempat, memperkuat iman dan takwa, jadi menjalankan perintah agama masing-masing. Yang kelima, membangun komunikasi dan hubungan baik dengan teman dan keluarga. Jadi komunikasi itu penting, ya, terutama komunikasi yang baik dari keluarga maupun teman dekat. Itu anak-anak, ya, pembelajaran hari ini. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.